Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali. Kita masih berbakti secara online dan hari ini di hari Minggu kita merayakan dan mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan pertolongan-Mu atas kami semua. Kembali kami pada saat ini akan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman untuk kami bersama-sama hidup di dalam Tuhan, supaya apa yang kami renungkan, pengajaran yang kami pelajari, membawa kami semakin mengerti akan firman Tuhan, sehingga hidup kami tidak diombang-ambingkan, tetapi kami semakin kuat melihat akan kasih dan kemurahan Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami percaya Tuhan menolong, menuntun dan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mencoba untuk mengerti apakah orang Kristen merayakan Paskah. Kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-12. Ini cukup panjang. Saya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Nanti selebihnya sampai ayat-ayat berikutnya Bapak Ibu bisa baca sendiri untuk lebih jelasnya, untuk melihat konteks dari tulisan firman Tuhan yang kita baca ini. Saya membacakan dari Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 tentang perayaan Paskah. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarganya, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam itu
Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya dari Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah perintah Tuhan kepada bangsa Israel mengenai Paskah. Paskah atau Pesak itu adalah mengingat kembali akan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan sebelumnya mereka harus mempersiapkan diri. Nah, persiapan yang dilakukan adalah mereka harus memilih domba berumur 1 tahun, dan dia harus jantan dan tidak bercela. Kalau kita melihat ini, kita akan teringat kembali dengan khotbah di hari Jumat kemarin, bahwa pada saat Kain dan Habil mempersembahkan mirip persis dengan apa yang disampaikan di ayat yang kelima ini. Nah, artinya kita bisa melihat kaitan satu dengan yang lainnya. Dan ini menjadi sebuah ketetapan bagi bangsa Israel untuk mereka merayakan Paskah, atau juga di sini disebut dengan perayaan roti tidak beragi. Nah, itulah yang kemudian dirayakan secara turun-temurun oleh bangsa Israel, bahkan mungkin sampai sekarang. Tapi kalau kita lihat di zamannya Yesus pun, Yesus masih merayakan hal yang sama dengan cara apa? Dengan perjamuan malam sebelum dia disalibkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita kaitkan hal ini dengan penyaliban Tuhan Yesus, lalu kemudian kita tahu bahwa secara umum orang Kristen juga merayakan Paskah, tetapi Paskahnya itu bukan Paskah seperti Israel. Artinya dibaharui pengertiannya. Cuma apakah itu tepat atau tidak, maka kita akan melihat dari sana. Apakah orang Kristen harus merayakan Paskah juga, atau ini adalah tradisi yang sudah turun-temurun, yang harusnya hanya orang Israel saja melakukannya. Karena kalau kita merayakan Paskah, berarti otomatis kita juga akan mengorbankan kambing domba. Tapi kan kalau kita lihat, ternyata Paskah itu kan sudah digenapi dengan anak domba Allah yang menyelamatkan manusia. Nah, inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Jadi mereka menyembelih itu, lalu kemudian memanggangnya, dan ada satu lagi yang Tuhan sampaikan bahwa darahnya itu ada yang dibubuhkan di tiang pintu. Jadi 2 tiang pintu sebelah kiri dan kanan, dan juga di atasnya. Saya akan coba perlihatkan gambarnya seperti apa. Tapi paling tidak itu sebuah gambaran bahwa memang rumah-rumah yang mempunyai simbol darah itu, itulah yang dilewati oleh Tuhan, dilewati oleh malaikat Tuhan, sehingga anak sulung yang ada di dalam rumah itu selamat. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat tentang hal ini, inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel turun-temurun seterusnya. Nah, artinya ketika bangsa Israel merayakan Paskah,
biasanya mereka akan datang ke Yerusalem karena pada zamannya Tuhan Yesus itu bangsa Israel itu berpencar. Jadi mereka sudah ada di berbagai negara lain, tapi ada beberapa hari-hari khusus yang pada saat hari-hari itu mereka harus kembali ke Yerusalem. Salah satunya adalah Paskah dan juga Pentakosta. Nah, kalau kita mencoba untuk menghubungkan dan mengkaitkan ini dengan peristiwa dari menjelang Tuhan Yesus akan disalibkan, saya mengajak kita untuk membuka Markus pasal 14. Kita akan mencoba mengkaitkannya dengan zamannya Tuhan Yesus. Markus pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-12. Dimulai dari ayat yang ke-12. Ini judulnya Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Artinya Yesus juga melakukan ketetapan Tuhan, tradisi Paskah orang-orang Yahudi. Karena Yesus juga adalah orang Yahudi. Markus 14 ayat 12 dikatakan, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah. Jadi orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu ia menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia, dan kita lihat seterusnya. Jadi intinya bahwa Tuhan juga melakukan perjamuan Paskah. Nah, kita bisa melihat di sini, paling tidak kita bisa mengkaitkan dan merenungkan. Ternyata waktu Yesus disalib, mati dan bangkit, itu di Israel mereka sedang sibuk untuk mempersiapkan Paskah. Artinya bahwa bukan satu kebetulan, tapi ini adalah rencana Tuhan yang bisa kita lihat kaitannya. Jadi bukan satu kebetulan seandainya Yesus dikorbankan itu juga pada saat hari-hari di mana bangsa Israel sedang merayakan Paskah. Pada waktu perjanjian lama mereka merayakan Paskah dengan apa? Mengorbankan anak domba berumur 1 tahun. Dan pada zamannya Tuhan Yesus menjelang saat Paskah, roti tidak beragi, pada saat yang sama Tuhan Yesus juga dikorbankan. Nah, ini artinya kita melihat bahwa bukan satu kebetulan jika pada saat Tuhan Yesus disalib itu juga pada saat bangsa Israel sedang berkumpul di Yerusalem. Dari berbagai negara, dari berbagai tempat, mereka berkumpul di Israel, mereka berkumpul di Yerusalem, dan mereka bisa menyaksikan anak domba yang sebenarnya yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi mungkin menurut bayangan saya bahwa pada saat itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mereka entah mengerti entah tidak. Padahal kalau mereka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang tahu betul dan mengerti betul akan firman Tuhan, perjanjian lama, akan Taurat-Taurat Tuhan. Nah, bayangkan pada saat Tuhan Yesus lahir saja, maka Herodes harus tanya kepada ahli-ahli itu. Dan ahli-ahli itu mengatakan bahwa Yesus akan datang, akan lahir di Bethlehem. Tapi mereka seperti buta, tidak ngeh, tidak ngerti, tidak tahu atau memang tidak mau tahu bahwa sebenarnya Yesuslah Sang Mesias yang sudah dinubuatkan bertahun-tahun. Ya, kalau kita mempunyai pemikiran seperti orang Farisi dan ahli Taurat, maka betapa ruginya
Karena mereka diberi kesempatan untuk mengerti Alkitab, mengerti firman, mengerti Taurat, tapi di saat Taurat dan firman itu digenapi, justru mereka tidak ngeh atau memang sengaja tidak ngeh. Saya kurang tahu apakah mereka itu benar-benar gak ngerti atau memang sengaja tidak mau mengerti. Itu sesuatu yang berbeda. Kalau seandainya mereka gak mengerti, ya gak masuk akal juga. Karena ketika ditanya Herodes, dia tahu. Dan pasti juga tahu bagaimana janji Tuhan akan kirim juru selamat. Mungkin ketika lihat, Yesusnya seperti ini, dia orang Nazaret, anak tukang kayu, kayaknya tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan bayangan mereka. Nah, apakah kita juga seperti itu? Bayangan kita tentang Yesus itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya melihat bahwa ini bukan satu kebetulan jika Yesus pun akhirnya disalib pada saat bangsa Israel sedang merayakan Paskah. Nah, hal itu juga bisa kita telusuri di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Pada saat Yesus sudah selesai disalib, kemudian Yesus mati, Yohanes 19 ayat 31. Itu peristiwa lambung Yesus ditikam. Dikatakan, pada hari itu, hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Lalu ada penjelasan tentang hari Sabat ini, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Jadi kalau kita melihat di sini, ayat 31 ini sebenarnya menjelaskan bukan Sabat yang biasa. Karena bagi orang Israel, Sabat biasa itu adalah hari Sabat. Tapi di sini dijelaskan Sabat itu adalah hari yang besar. Ada yang disebut dengan Sabat besar. Sabat besar itu adalah Sabat setahun sekali, yaitu adalah Sabat Paskah, di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan itu dijadikan sebagai ketetapan turun-temurun. Itu adalah sesuatu yang penting dan sangat penting dibandingkan dengan hari-hari lain di tradisi orang Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah kaitannya. Saya tidak tahu apakah yang saya jelaskan ini Bapak Ibu bisa mengerti dengan baik. Tapi paling tidak dari sana kita bisa menyimpulkan dan melihat ada sesuatu yang sangat penting di sini. Jadi menjelang Tuhan Yesus disalibkan, lalu kemudian disalibkan dan bangkit, itu adalah hari-hari orang Israel merayakan roti tidak beragi dan merayakan Paskah. Nah, sebenarnya perayaan Paskah itu tidak diajarkan oleh Yesus maupun para rasul kepada kita yang bukan orang Yahudi. Sebenarnya kalau kita mau merayakan Paskah, sepertinya tidak terlalu tepat juga. Lalu apa yang kita rayakan? Mungkin lebih tepatnya adalah merayakan atau mengingat akan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kebangkitan Yesus Kristus itu di hari pertama. Itu di hari pertama minggu itu. Nah, itu yang dijelaskan bahwa Yesus bangkit itu justru di hari pertama minggu. Jadi kalau hari pertama berarti hari Minggu. Maka tidak menutup kemungkinan kemudian para rasul, karena hari Sabat itu mereka tidak bisa bersekutu, maka mereka bersekutunya di hari Minggu dan sekaligus mengingat akan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kita bisa melihat soal itu. Lalu, apakah orang Kristen tidak merayakan Paskah?
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, supaya tidak rancu sebenarnya, supaya tidak rancu, maka pengertiannya begini. Paskah itu adalah hari raya orang Yahudi. Sedangkan kematian dan kebangkitan Yesus itu bersamaan dengan Paskah atau hari raya waktu tidak berakhir. Artinya bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu peristiwanya sama atau hampir sama atau bersamaan dengan Paskahnya orang Yahudi. Jadi beda. Kalau orang Yahudi merayakan Paskah karena apa? Itu adalah ketetapan dari Tuhan kepada mereka supaya mereka mengingat kebesaran Tuhan ketika Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir. Tapi buat kita bukan merayakan itu. Kita merayakan kebangkitan Yesus yang sudah lepas dari maut. Dan kebangkitan Yesus itu yang membuat kita menjadi orang yang dimerdekakan ketika kita percaya kepada Tuhan. Jadi lebih tepatnya kita sedang mengingat akan kematian, penyaliban, dan kebangkitan Yesus Kristus. Wah, kalau begitu, bagaimana kita mengucapkan selamat kepada orang, selamat merayakan hari kebangkitan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak perlu merumitkan segala sesuatu yang tidak perlu. Kalau itu hari Minggu ya, ucapkanlah selamat hari Minggu. Nah, kadang-kadang kita dirumitkan dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, bagi saya lebih tepatnya jika kita merayakan hari kemenangan karena Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitannya itu ya di saat orang-orang Israel sedang merayakan hari raya roti tidak berakhir. Nanti akan sama dengan hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus bertepatan ketika bangsa Israel juga ada, semua bangsa Israel juga ada di Yerusalem, dan mereka sedang merayakan hari Pentakosta, hari yang ke-50. Nah, pada saat mereka merayakan hari Pentakosta dan berkumpul itu, ternyata ada murid-murid yang sedang berkumpul dan mereka mendapatkan Roh Kudus, hari turunnya Roh Kudus. Jadi artinya apakah orang Kristen juga merayakan Pentakosta? Saya pikir yang merayakan Pentakosta adalah orang Yahudi. Sedangkan orang Kristen apa? Mengingat kembali bahwa Roh Kudus turun ke dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin tidak mudah untuk mengerti ini, atau juga ada yang berkata, sama aja lah, bedanya apa sih? Ini kan bukan sesuatu yang penting juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya menganggap ini penting karena memang ada perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, di mana masa-masa bangsa Israel itu menjadi utusan Tuhan, menjadi bangsa yang memang diberikan mandat untuk mereka menjaga firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya sudah bukan zaman mereka lagi. Sekarang adalah saatnya zaman gereja kita, gereja-gereja jemaat Tuhan, untuk menjaga firman dan kebenaran ini, supaya firman dan kebenaran ini bisa disampaikan kepada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian karena tradisi atau karena satu kebiasaan di satu tempat-tempat tertentu, maka ada tambahan-tambahan. Nah, kadang-kadang tambahan-tambahan ini yang tanpa kita sadari itu kemudian masuk kepada kebiasaan kita, tapi kita sendiri tidak tahu artinya. Contohnya, ini kan kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama. Nah, kadang-kadang ya karena kebiasaan ya sudahlah, maka kita mengikutinya. Tapi seringkali kita mengikuti tanpa pengertian. Contohnya, pada waktu saya sebutlah pada waktu Paskah, pada waktu
kita mengingat akan kebangkitan Yesus Kristus, maka ada simbolnya. Contohnya gereja kasih simbolnya telur. Kalau kita lihat, enggak juga diajarkan di dalam Alkitab soal telur. Tapi kan kemudian ada tafsiran-tafsiran yang ditambahkan kemudian yang enggak ada kaitan sama sekali. Karena ada beberapa kali yang menjelaskan kenapa simbolnya telur. Karena telur itu menggambarkan tentang kehidupan. Saya pikir bagaimana telur menggambarkan kehidupan, apalagi kalau dia sudah direbus, nggak akan lagi dia menggambarkan kehidupan. Ada juga yang mengatakan telur itu menggambarkan Tritunggal, kulitnya Bapa, putihnya Putra, kuningnya Roh Kudus dalam satu kesatuan. Tapi apakah Tuhan Tritunggal bisa digambarkan dengan sebatas telur? Lalu ditambah lagi kelinci dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan peristiwa kematian, penyaliban, dan kebangkitan Yesus. Tapi toh itu masuk ke gereja dan diterima oleh gereja. Dan kalau itu nggak dilakukan, biasanya kok kita nggak pakai telur ya? Itu akhirnya menjadikan ya karena sudah kebiasaan, kalau nggak dilakukan ya mau gimana lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari sinilah saya mengajak untuk kita, ketika kita melakukan sesuatu, maka lakukanlah dengan pengertian. Dan pengertian itu harus sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Apakah orang Kristen boleh merayakan Paskah? Jawabannya adalah Paskah seperti apa? Ya, kita merayakan, kita keluar dari perbudakan dosa. Nah, kalau kita mengingat keluar dari perbudakan dosa, kita sudah punya simbolnya. Apa itu? Baptisan. Bukankah baptisan itu adalah simbol di mana kita diperdekakan? Ya sudah, ketika kita dibaptis, sudah selesai semua. Atau kemudian, kita bisa merayakan itu karena kita pengen mengingat kembali akan kematian Yesus. Tidak perlu pakai itu. Untuk mengingat kembali kematian Yesus, Yesus sudah memberikan simbol yang lain, yaitu perjamuan dengan simbol roti sebagai tubuh Kristus dan anggur sebagai darah Kristus. Jadi sebenarnya kekristenan itu sangat simpel, bisa dimengerti dengan mudah kalau kita tahu, kalau kita mencoba untuk mendalaminya dengan pengertian kita. Jadi orang Kristen itu bukan orang yang rumit dengan berbagai macam pernak-pernik tradisi dan lain sebagainya. Mungkin berkata, tradisi itu baik. Ya, kalau tradisi itu baik, ya nggak apa-apa. Tapi tradisi yang baik pun harus dilakukan dengan pengertian, bukan dilakukan ya karena nenek moyang saya begitu, ya karena dari dulu sudah seperti itu. Karena itu memang kita harus mencoba untuk terus mendalami firman Tuhan. Nah, daripada kita lebih banyak mencari tentang tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak ada di dalam Alkitab, alangkah lebih baiknya jika kita ketika kita mengingat kembali akan kematian, akan penyaliban Yesus, dan juga akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita diingatkan kembali bahwa waktu yang kita punyai sangatlah singkat. Artinya ini adalah dasar kita. Inilah yang disebut sebagai kabar baik. Karena Yesus yang datang sebagai manusia, inilah yang kita beritakan kepada banyak orang. Inilah berita utamanya. Sekarang kita banyak sekali berita-berita yang masuk kepada kita soal kekhawatiran dengan krisis yang terjadi, kekhawatiran dengan wabah yang terjadi pada saat ini,
Ada banyak orang yang mungkin berkata, kenapa kita tidak memberikan penguatan kepada mereka? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penguatan yang sesungguhnya adalah kita harus menyadarkan mereka bahwa Yesus sudah datang menjadi manusia, rela mati buat kita, supaya kita percaya kepadanya dan akhirnya kita memperoleh hidup yang kekal. Itu yang harus kita beritakan kepada mereka. Kita bisa memberitakan itu sambil kita berbuat baik dan menolong mereka secara fisik, membantu mereka, meringankan penderitaan mereka di dunia. Tapi jangan lupa bahwa di balik kita memberikan bantuan itu ada sesuatu yang lebih penting daripada itu, yaitu berita Injil, memberitakan kematian Yesus Kristus dan memberitakan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, itulah esensinya, itulah intinya kenapa kita saat ini kita kebaktian di hari Minggu, kita bersekutu di hari Minggu, karena kita merayakan kemenangan. Kita merayakan bagaimana Tuhan sudah memberikan anugerah yang sangat besar untuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya memberikan ingatan kepada kita semua, mengingatkan kita semua bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan dari awal sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang kebetulan. Dan Tuhan sudah merencanakan itu semua untuk kebaikan kita, karena kasih-Nya kepada kita. Jangan sampai kita lalai dengan itu semua. Jangan sampai kita lupa dengan itu semua. Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk kita berbakti kepada Tuhan, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bebas untuk memuliakan Dia, maka itulah yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Itulah yang harus kita lakukan supaya kita bisa menguatkan iman kita sendiri dan juga menguatkan iman orang-orang lain. Saya tahu bahwa di masa-masa seperti ini tidak mudah untuk kita hidup di dalam dunia ini, tetapi walaupun kita tidak mudah untuk hidup di dunia ini, jangan pernah kita lalai, melenceng, malah kita lebih fokus kepada hal-hal yang duniawi. Fokus kita tetap kepada Tuhan. Hal-hal duniawi tetap kita lakukan sebagai cara untuk kita bisa memberitakan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam keluarga masing-masing, saya mengucapkan selamat merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Dia menjadi manusia sama seperti kita. Dia disalib, mati, dan dikuburkan. Lalu kemudian Dia bangkit, artinya Dia menang atas maut, Dia menang atas dosa. Dan pada saat itulah kita yang percaya pun menang, dan kita patut untuk merayakannya. Bukan merayakan dengan foya-foya, tapi merayakan dengan hidup yang baik yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk merayakan akan kebangkitan Yesus Kristus. Sesuatu yang indah ketika Yesus menang atas dosa dan menang atas maut, sehingga janji Tuhan di perjanjian lama digenapi oleh Yesus Kristus. Dan saatnya sekarang kami harus merayakan bukan dengan perayaan duniawi, tetapi kami merayakan dengan hidup yang menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang, merayakan dengan cara menceritakan Injil Kerajaan Allah kepada banyak orang. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan anugerah yang indah itu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap semangat.